Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali di NLICC. Selamat beribadah buat semua kita. Dan kita akan mulai kebaktian pada pagi hari ini sedikit berbeda. Saudara ada di rumah tapi hati kita tetap satu untuk menyembah dan memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama menaikkan doa kita dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari saya ajak untuk kita semua menutup mata kita dan kita mau siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, hari yang baru yang Kau jadikan buat setiap kami. Terima kasih buat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib dan memberikan anugerah buat kami untuk kami boleh diselamatkan, kami boleh ditebus, dan kami boleh Tuhan bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan. Terima kasih buat hari-hari ini Tuhan, walaupun kami di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kekacauan di dalam dunia ini, tapi kami punya Tuhan yang sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan kami yang berkuasa, Tuhan kami yang agung, Tuhan yang kami sembah di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau Tuhan hari ini bersama dengan keluarga kami dan seisi rumah kami datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sama seperti ketika kami berada di dalam gedung gereja, di mana kami Tuhan di tempat kami masing-masing, kami juga mau Tuhan menyiapkan hati kami dengan sungguh-sungguh untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, dan kami dedikasikan waktu ini hanya untuk Engkau Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan bersama-sama, masuk hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, sembah Yesus. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Bersama masuk hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus, kami sembah Engkau. Yesus
hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan keinginan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita menyadari bahwa hidup kita saat ini hanya karena anugerah Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu,
semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari, Semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita akan sama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dengan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan untuk kami tetap beribadah meskipun secara online. Kami bersyukur karena semua fasilitas yang ada yang kami boleh pakai, dan dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing, biarlah kami tetap bisa dapat beribadah, karena kami percaya Tuhan bukan hanya ada dalam sebuah gedung gereja, tapi Tuhan ada di mana-mana dan kami bisa beribadah bersama dengan Tuhan. Berkati di saat kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman ini boleh menjadi tuntunan dalam kehidupan kami, bahkan kekuatan. Terima kasih buat Roh Kudus yang mengurapi setiap kami, yang memampukan kami untuk boleh mendengar, mengerti, dan melakukan firman-Mu. Berfirmanlah karena kami siap mendengarkan firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membuka dari Injil Lukas pasal 22 ayat 3 sampai yang ke-6 yang saya akan bacakan, yaitu mengenai Yudas mengkhianati Yesus. Lukas pasal 22 ayat 3 sampai 6, demikian firman Tuhan. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat bergembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Nah, pada minggu ini saya ingin kita sama-sama, meskipun dengan suasana yang berbeda, bahwa Bapak Ibu tidak hadir kita tidak beribadah dalam sebuah gedung gereja, tetapi saya percaya bahwa ini adalah kesempatan yang sama yang Tuhan berikan kepada kita semua untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ingin sharing dengan judul Contoh Kehidupan dengan Prioritas yang Salah. Dalam hal ini kita akan sama-sama akan belajar dari salah satu orang murid Yesus yang bernama Yudas. Ketika saya mempersiapkan renungan firman Tuhan ini, saya berpikir, kira-kira cocok enggak? Atau sesuai enggak dengan keadaan sekarang ini? Mengapa? Karena saya berpikir saat-saat ini semua orang, termasuk saudara dan saya, perlu firman Tuhan yang menguatkan dari ketakutan akan adanya wabah virus. Dalam pemikiran saya, jemaat perlu mendengarkan Mazmur 91 tentang perlindungan Allah. Namun ketika saya merenungkan pembacaan dari Lukas 22 ayat 3 sampai 6, saya berpikir kira-kira cocok atau enggak? Kira-kira firman ini sesuai enggak dengan keadaan kita saat ini? Seolah-olah ketika saya membaca pembacaan dari Lukas 22 3 sampai 6 itu, saya pikir, wah ini kayaknya enggak terlalu cocok secara pikiran sebagai manusia. Namun seolah-olah Roh Kudus itu berkata kepada saya, jangan lupa bahwa saat-saat ini adalah saat minggu sengsara yang kelima.
Makanya Bapak Ibu lihat ada lilin 5 menyala di sini. Di mana Tuhan Yesus mengalami kesengsaraan. Dan juga seolah-olah Tuhan Yesus mau katakan, jangan biarkan hati dan pikiranmu dikuasai dengan kehebohan pemberitaan media cetak ataupun sosial media dengan masalah wabah yang terjadi saat ini. Sehingga membuat kamu lupa akan pengorbananku yang lebih dahsyat dari kuasa virus ini. Dan saya pikir-pikir, ya benar juga. Ya, bahwa situasi suasana yang terjadi di dunia ini seolah-olah saya berpikir sedang mencuri kemuliaan Tuhan dalam hal saat-saat kita memperingati Minggu Sengsara, memperingati akan pengorbanan Tuhan Yesus yang jauh lebih besar dampak bagi kehidupan manusia dan jauh lebih besar kemuliaan yang dinyatakan melalui pengorbanan Kristus. Oleh sebab itu, saya saat ini tetap ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari Lukas 22 ayat 3-6. Di mana kita semua akan belajar dari kehidupan seorang bernama Yudas yang menjadi contoh seorang yang punya kehidupan dengan prioritas yang salah. Nah, yang pertama kita akan sama-sama belajar. Prioritas yang salah yang dimiliki oleh Yudas adalah dia memberi kesempatan kepada iblis daripada mendengarkan bisikan Roh Kudus. Ayat 3 dengan jelas mengatakan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Nah, pengertian kata masuklah iblis, di sini kita lihat bahwa sebenarnya bukan mengarah kepada iblis merasuk Yudas dengan manifestasi. Seolah-olah ketika dikatakan bahwa masuklah iblis ke dalam Yudas, lalu kemudian suaranya berubah menjadi besar atau menjadi seperti mungkin kakeknya Yudas yang punya suara yang besar. Atau tenaganya menjadi berlipat-lipat menjadi kuat. Seperti seorang yang mungkin dalam kerasukan setan. Atau setiap tingkah lakunya menjadi aneh. Misalnya manifestasi seperti orang ketika dirasuk oleh roh berbagai macam binatang. Tetapi sebenarnya dikatakan bahwa masuklah iblis ke dalam Yudas itu lebih mengarah kepada bahwa iblis membisikkan rencana dalam hati seseorang. Seperti yang tercatat dalam Injil Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama, saat itu murid-murid dan Yesus. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Yesus. Jadi sebenarnya iblis memasuki Yudas itu lebih kepada bahwa ada suara yang sebenarnya bukan dari Tuhan. Ada bisikan yang sebenarnya bukan dari Roh Kudus, tetapi dari iblis. Ya, sama seperti juga pernah pengalaman yang dialami oleh Petrus ketika ditegur oleh Yesus dengan keras dari Markus pasal 8 ayat 33 yang berkata, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyalah iblis sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita belajar prioritas yang salah yang dimiliki oleh Yudas adalah dia lebih memberikan hatinya kepada bisikan dari iblis daripada dia mendengarkan bisikan daripada Roh Kudus. Dan saya percaya saat-saat ini adalah saat-saat yang penting dalam kehidupan kita. Saya menyadari bahwa memang ada banyak perubahan yang terjadi yang sebenarnya
Pertama kita mungkin menyangkali di mana kita bisa berkumpul dalam satu gedung ibadah, di mana kita bisa saling dekat satu dengan yang lain, di mana kita mungkin sering keluar atau kita makan di luar ke kafe. Tapi saat ini perubahan yang luar biasa terjadi. Dan secara manusia mungkin kita sulit untuk menerima keadaan ini. Tetapi saya percaya bahwa ada maksud dan rencana Tuhan. Di sini kita belajar bagaimana kita mau bersandar kepada Tuhan. Di sini kita belajar dalam keadaan suasana seperti ini, kita lebih mau mendengar bisikan-bisikan daripada Roh Kudus. Ada banyak mungkin bisikan-bisikan yang kita terima, yang membuat kita ini menjadi khawatir, menjadi takut. Tapi saya percaya, kalau kita memiliki prioritas yang benar, kita akan mendengarkan bisikan Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan dalam pembukaan. Saya juga kadang itu terpengaruh. Artinya ketika dalam suasana seperti ini, tidak bisa beribadah di gereja, lalu kemudian mendengar berbagai macam berita, perkembangan dan segala macam. Kadang akhirnya saya berpikir, semua konsentrasi itu hanya terfokus dengan apa yang terjadi dalam kehidupan yang kita jalani saat ini. Tapi saya merenung kembali melalui firman Tuhan ini. Mari kita kembali lagi mengingat minggu-minggu sengsara, saat-saat ini yang dialami oleh Yesus. Dan minggu sengsara yang dialami Yesus itu adalah sesuatu yang akan menguatkan, sesuatu yang akan membangun kehidupan kita kembali untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian. Oleh sebab itu, biarlah kita mau belajar. Mungkin ada bisikan-bisikan yang membuat kita menjadi lemah. Mungkin ada berita-berita yang membuat kita ini menjadi gelisah dalam hidup kita. Tapi saya mengajak untuk kita saat ini, biar kita lebih belajar mendengar bisikan daripada Roh Kudus, yaitu melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, melalui renungan-renungan pribadi kita bersama dengan Tuhan, melalui doa-doa kita secara pribadi kepada Tuhan. Nah, yang kedua, kita akan sama-sama belajar bahwa prioritas yang salah yang dialami atau dimiliki oleh Yudas adalah, yang pertama, dia lebih mementingkan untuk mendengarkan suara iblis daripada mendengarkan bisikan daripada Roh Kudus. Dan yang kedua adalah bahwa prioritas yang salah yang dia miliki adalah dia mengikuti apa yang menjadi kelemahan dalam dirinya sendiri daripada melawan kelemahan itu. Ya. Kalau kita lihat dalam ayat 4-5 itu dikatakan bahwa dalam ayat itu khususnya ayat 5, mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Nah, mungkin lebih baik supaya kita mengerti apa latar belakang daripada kehidupan Yudas. Siapa sebenarnya Yudas itu? Yudas adalah salah satu murid Yesus yang memiliki kelemahan sebenarnya, khususnya dalam masalah keuangan. Kelemahan Yudas sebenarnya bukan dalam masalah hal-hal yang lain seperti bermasalah dengan minum-minuman keras. Kelemahan Yudas bukan dalam masalah mungkin masalah perjudian. Kelemahan Yudas juga bukan dalam masalah mungkin masalah perempuan atau mungkin dalam masalah pornografi. Kelemahan Yudas adalah sebenarnya dalam masalah uang. Yudas memprotes ketika melihat seorang wanita mempersembahkan minyak narwastu yang mahal yang dituangkan di kaki Yesus. Itu tercatat dalam Injil Yohanes 12 ayat 5-6. Ketika dia melihat perbuatan itu, lalu kemudian dia memberikan komentar dan berkata, mengapa minyak narwastu ini yang sangat mahal ini tidak dijual seharga 300 dinar,
lalu uangnya itu diberikan kepada orang miskin. Dan tercatat dalam ayat yang ke-6, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin. Ini tercatat benar-benar. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi Tuhan Yesus, kalau kita lihat bahwa melalui pengalamannya yang dia perhatikan ketika Yudas memberikan respon, maka Tuhan Yesus memperingati setiap orang percaya terhadap kelemahan-kelemahan dalam kehidupan kita. Dalam Matius 26 ayat 41 Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi kita melihat bahwa dalam apa yang dialami oleh Yudas, dia sebenarnya sudah tahu bahwa kelemahan dia adalah di dalam masalah uang. Bahwa dia sebenarnya tidak bisa, maksudnya ketika ada godaan, ada cobaan mengenai uang, dia sudah dicatat bahwa dia seorang bendahara yang tidak jujur. Artinya bahwa segala sesuatu itu dia harus mengambil keuntungan. Dan keuntungan ini ada keuntungan secara diam-diam yang artinya dia melakukan sesuatu yang tidak benar ya, di hadapan Tuhan dan juga secara bertanggung jawab dalam perkumpulan di mana dia ada menjadi bendahara ketika dia bersama-sama dengan Yesus. Dan itu sebabnya ketika dia ditawarkan sejumlah uang untuk dia bisa berkhianat kepada Yesus atau menjual Yesus, maka dia tidak mampu untuk melawan. Padahal Tuhan Yesus sudah mengatakan supaya apa? Kita berjaga-jaga supaya kita tidak masuk ke dalam pencobaan. Kenapa? Karena dikatakan roh penurut tetapi daging lemah. Dan saya percaya bahwa sesungguhnya kalau Yudas sudah bertahun-tahun mengikuti Yesus, saya percaya sebenarnya Yudas mendapatkan kesempatan sebenarnya untuk apa? Untuk melihat apa yang menjadi kelemahan dia, lalu kemudian bukan mengikuti apa yang menjadi kelemahan itu, tetapi ketika dia tahu apa yang menjadi kelemahan dia, dia harusnya berusaha untuk melawan akan kelemahannya itu, yaitu dalam masalah materi ataupun uang. Tetapi jelas kalau kita melihat dari apa yang terjadi dalam sejarah yang sudah tercatat dalam Alkitab, bahwa Yudas akhirnya menyerahkan Yesus hanya karena masalah 30 keping perak. Dan ini menjadi satu peringatan buat kita. Artinya, apa yang menjadi kelemahan kita? Saya percaya bahwa setiap kita pasti harusnya mengerti atau harusnya kita sudah tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Dan ketika kita sudah tahu apa yang menjadi kelemahan kita, menjadi satu challenge buat kita adalah bagaimana kita tidak mengikuti apa yang menjadi kelemahan kita, melainkan kita mau melawan apa yang menjadi kelemahan kita. Dan saya percaya bahwa melalui pengalaman Yudas ini, kita belajar supaya kita pun tidak punya prioritas-prioritas yang salah dalam hidup kita, khususnya dalam masalah kelemahan kita. Dan yang ketiga, yang kita mau sama-sama belajar dari apa yang menjadi pengalaman Yudas adalah prioritas yang salah. Yang ketiga adalah bahwa Yudas mengeraskan hati daripada melembutkan hati. Dalam ayat 6 mencatat, dia menyetujuinya. Dan mulai dari waktu itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Nah, mengapa dikatakan Yudas mengeraskan hati? Bukankah hanya Yudas setuju dengan bisikan iblis untuk menyerahkan Yesus? Namun dia sebenarnya seorang yang senang dengan menerima uang sebagai imbalannya. Dan dikatakan mulai dari waktu itu berarti apa? Yudas itu mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Mestinya dia sudah sadar
Dia sebenarnya kalau dia mau melembutkan hatinya, dia tahu apa yang direncanakan oleh dia itu sesuatu yang tidak baik. Apa yang direncanakan untuk berkhianat kepada orang yang dekat dengan dia, untuk berkhianat dengan orang yang sebenarnya adalah seorang yang penuh kasih seperti Yesus, dia tahu itu sesuatu yang salah. Dan saya percaya bahwa sebenarnya Yudas itu sebenarnya di dalam hatinya pasti paling tidak ada sesuatu yang membuat dia itu gelisah, artinya karena dia melakukan sesuatu yang tidak benar. Tetapi mengapa akhirnya dia tetap menjual Yesus? Karena masalahnya adalah bahwa dia mengeraskan hati. Dia nggak mau dengar apa yang Roh Kudus katakan. Dia tidak mau mendengar apa yang Yesus sudah katakan. Dia hanya berpegang kepada apa yang menjadi kelemahan dia. Dari peristiwa Yudas dikatakan dimasuki oleh iblis sampai kepada peristiwa di Getsemani. Ada waktu yang cukup panjang dan juga ada peringatan-peringatan dari Tuhan Yesus kepada Yudas. Yang pertama adalah peristiwa tentang penetapan persiapan Paskah, yang mana murid-murid harus mencari tempat untuk perjamuan malam. Dan sesungguhnya ada kesempatan bagi Yudas untuk berpikir ulang tentang apa yang sudah direncanakannya, yaitu untuk menjual Yesus. Seharusnya hati dan pikirannya gelisah tentang rencana yang jahat yang dilakukannya itu. Tetapi itu tidak mengganggu hati nurani dia yang dipenuhi dengan rencana yang jahat. Dan peristiwa dan perjamuan makan malam pun sebenarnya, kalau Bapak Ibu lihat dalam ayat 21 dari Lukas pasal 22, sebenarnya Tuhan Yesus telah memberi peringatan kepada Yudas. Di dalam ayat 21 dikatakan, tetapi lihat tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini, sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Ini jelas-jelas sebenarnya Yesus sudah memberikan satu peringatan. Jelas-jelas Yesus sebenarnya sudah memberikan satu warning sebenarnya khususnya kepada Yudas. Seharusnya Yudas tertampar dengan keras dengan perkataan Yesus. Seharusnya dia menangis saat itu, menyesal dengan apa yang sudah direncanakan oleh Yesus. Namun ternyata pernyataan-pernyataan tersebut tidak membuat hati Yudas menjadi lembut. Melainkan dia tetap mengeraskan hatinya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di sini yang kita belajar. Bahwa jangan kita mengeraskan hati. Tuhan tidak membuat hati kita menjadi keras. Seperti mungkin kalau Bapak Ibu pernah mendengar cerita mengenai Firaun bahwa dia dikeraskan hatinya. Tuhan tidak pernah membuat hati orang menjadi keras. Yang membuat hati orang menjadi keras adalah hatinya sendiri. Kenapa? Karena setiap orang itu diberikan free will. Setiap orang diberikan hak kebebasan. Ya, keinginan yang bebas yang diserahkan kepada manusia. Apakah manusia mau, maksudnya taat kepada Tuhan? Apakah manusia mau percaya kepada Tuhan? Apakah manusia mau melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan atau tidak? Itu tergantung dari kita. Oleh sebab itu, prioritas yang salah yang dilakukan oleh Yudas adalah dia tidak mau melembutkan hati. Dan saya percaya itu sebabnya penting untuk saudara dan saya juga tidak mengeraskan hati kita. Ketika firman Tuhan menegur hidup kita, ketika kita membaca firman Tuhan dalam renungan pribadi kita, bahkan ketika ada orang yang menasihatkan kita melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kita mau terbuka, kita mau menerima kebenaran firman itu. Supaya apa? Supaya hati kita boleh dilembutkan. Nah, sekali lagi, saya percaya saat-saat yang sulit ini adalah saat-saat di mana kita sebagai orang-orang percaya, kita harus punya prioritas yang benar dalam hidup kita.
kita mau supaya kita tidak mendengarkan bisikan dari suara-suara yang lainnya membuat kita menjadi gelisah, menjadi takut. Tapi biarlah kita hanya mau mendengar bisikan dari Roh Kudus yang selalu membawa kekuatan, yang selalu membawa ketenangan, kedamaian dalam hidup kita. Dan kita juga mau belajar untuk kita mengutamakan, kita mau melawan apa yang menjadi kelemahan dalam hidup saudara dan saya. Kita tidak membiarkan diri kita maksudnya terbawa dengan hanya berkata, ya memang saya orang yang lemah seperti ini. Tapi biar kita mau belajar. Di saat mungkin saudara menjadi orang yang takut, orang yang khawatir, orang yang seolah-olah tidak memiliki iman yang kuat. Jangan bikin excuse dan berkata, ya memang saya orangnya seperti itu. Tapi biar kita mau belajar untuk apa? Kita melawan itu. Karena apa? Karena kita percaya, kita mau maksudnya untuk kita sama-sama kita melawan apa yang menjadi kelemahan kita. Dan kita mau maju di dalam Tuhan. Dan yang terakhir adalah jangan biarkan akhirnya hati saudara dan saya menjadi keras. Melainkan kita mau terbuka hati kita, mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan saudara. Sehingga ketika kita punya prioritas hidup yang benar ini, maka kita akan mendapatkan kehidupan dengan prioritas yang benar. Dan kita akan mendapatkan kekuatan tentu di dalam hidup kita. Ketika kita punya prioritas hidup yang salah, dan kita akan melihat akhir dari kehidupan itu ada sebuah kegagalan. Di mana akhirnya Yudas, dia menjadi orang yang menyesal seumur hidupnya. Dia berpikir tidak ada lagi pengampunan dan dia akhirnya bunuh diri. Tapi biarlah kita sebagai orang-orang yang percaya, kita mau belajar untuk kita mau dilembutkan dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah dalam saat-saat yang sulit ini, lebih baik kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini berbicara apapun suasana hati kami, keadaan situasi yang kami ada. Banyak mungkin kegelisahan, ketakutan, kesulitan yang terjadi dalam hidup kami. Tapi biarlah kami tidak akan pernah lupa bahwa minggu-minggu ini, hari-hari ini, bukan hari-hari yang dipenuhi dengan ketakutan oleh karena wabah. Tapi biarlah ini menjadi saat kami, saat ini mau berfokus kepada apa yang menjadi pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Biarlah kami tidak terganggu dengan bisikan, dengan godaan, dengan pikiran-pikiran yang membuat kami menjadi takut. Tapi biarlah kami dibawa kembali kepada apa yang sudah Engkau lakukan 2000 tahun yang lalu. Yaitu Engkau mau menderita sebagai manusia bahkan mengalami kematian. Dan Bapa saat ini biarlah firman Tuhan boleh membuat hidup kami menjadi lebih kuat untuk kami punya prioritas-prioritas yang benar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan menaikkan sebuah pujian. Bersamamu Bapa, kami melewati semuanya. Musim hidupku
Ada beberapa pengumuman yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Yang pertama, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa kita kebaktiannya saat ini adalah secara online setiap hari Minggu jam 10 pagi itu untuk bahasa Indonesia, lalu kemudian jam 11 pagi itu untuk bahasa Inggris yang akan dilayani oleh Pastor Feby. Dan juga yang kedua adalah bahwa kegiatan-kegiatan kita itu akan dilakukan secara online. Misalnya seperti kelompok-kelompok doa bersama yang sudah dibentuk, itu akan dijalankan secara online dan harinya itu diserahkan kepada setiap anggota untuk mencari hari yang tepat ataupun berapa banyak kita mau berdoa dalam satu minggu. Dan juga bisa juga melakukan cell group atau kelompok hidup baru, ya, dan diserahkan kepada setiap kelompok hidup baru, dan bahannya adalah bahan yang diambil dari khotbah, bisa didiskusikan dalam kelompok hidup baru secara online. Dan yang berikutnya adalah bahwa pada tanggal 5 April, hari Minggu depan, itu akan ada daylight saving yang berakhir, yang artinya kalau Bapak Ibu tidak merubah, berarti itu jam 10-nya Bapak Ibu nunggu dulu 1 jam. Jadi artinya kita punya waktu 1 jam untuk beristirahat tidur. Dan puasa bersama, meskipun kita istilahnya tidak ada kegiatan dalam kita berjumpa bersama, tetapi puasa bersama tetap akan dilakukan karena ini penting sekali lagi untuk kita memfokuskan hidup kita khususnya dalam menjelang Jumat Agung yang dimana kita memperingati akan kematian Tuhan Yesus dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi doa puasa bersama tetap dilakukan dari pagi sampai sore, dan ya kita berdoa khususnya waktu-waktu ini secara intens bahwa kita doakan supaya keadaan situasi ini bisa dipulihkan. Dan kebaktian Jumat Agung, jadi tadinya rencananya tidak diadakan, tapi setelah merenungkan firman Tuhan ini, kenapa enggak? Makanya kebaktian Jumat Agung tetap diadakan jam 5 sore. Ya, jadi kita akan mengadakan kebaktian Jumat Agung, dan hari Minggunya kita juga akan mengadakan kebaktian Paskah secara online jam 10 pagi. Jadi itu pengumuman yang menjadi kegiatan gereja kita, dan juga mengingatkan kalau Bapak Ibu mungkin yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, Bapak Ibu tetap maksudnya bisa melakukan melalui transfer online ke account daripada gereja masing-masing. Ya, kalau di setiap warta itu ada account-nya. Kalau warta dari Green Square itu Green Square punya account, Napier, Hills maupun IC. Ya. Dan jangan lupa saat ini kalau Bapak Ibu sering mungkin sebelumnya sudah diumumkan mengenai Radio Sangakala, Bapak Ibu mendapat kesempatan 1 kali dalam seminggu untuk mendengarkan firman Tuhan, di mana banyak kali saya juga yang akan sharing firman Tuhan. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk, jangan lupa Rabu jam 9 sampai jam 10 malam itu ada siaran program Sangakala, dan saya percaya itu pun akan menguatkan setiap kita. Tuhan memberkati kita semua, dan kita akan terus berserah, dan kita akan terus melakukan apapun yang menjadi peraturan-peraturan yang kita harus taati. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan juga kita akan menutup ibadah kita pada hari Minggu ini. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih, kami bersyukur
untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah itu boleh menguatkan dalam kehidupan kami dalam saat-saat seperti ini, agar supaya kami tidak pernah lupa akan pengorbanan Tuhan Yesus yang jauh lebih besar yang telah dilakukan buat kami. Bahkan bukannya pengorbanannya, tetapi kuasa daripada darah Tuhan Yesus lebih berkuasa dari segala sakit penyakit apapun. Dan biarlah di minggu-minggu sengsara terakhir ini kami boleh diingatkan akan betapa besar kasih Tuhan kepada setiap kami. Bapa, saat ini kami berdoa bagi keadaan dunia yang penuh dengan kesusahan. Kami berdoa bagi organisasi dunia yang saat ini bekerja sama dengan negara-negara yang terkena dampak dari wabah COVID-19 ini. Kami berdoa untuk mereka supaya Engkau memberikan kemampuan untuk mereka bisa mengatasi semua yang terjadi. Kami berdoa untuk para ilmuwan supaya bisa menemukan obat dan vaksin dari wabah ini. Kami juga berdoa secara khusus buat pemerintah Australia dan Indonesia, biar Engkau juga memberkati mereka. Engkau memberi perlindungan, kesehatan, memberi kekuatan di saat-saat yang sulit, serta memberi hikmat kepada mereka supaya mereka bisa mencari jalan keluar untuk mengatasi keadaan yang ada saat ini. Kami juga berdoa bagi mereka yang ada di pelayanan kesehatan, untuk semua pegawai rumah sakit, para dokter, suster semuanya, nurse. Kami berdoa biar Engkau jaga, Engkau lindungi dari penularan virus ini. Dan kami berdoa untuk semua penduduk Australia maupun Indonesia, supaya mereka tidak panik, mereka tidak terkuasai dengan roh ketakutan, dan mereka juga menjadi penduduk yang taat kepada peraturan-peraturan yang telah dibuat. Kami berdoa juga bagi semua orang yang terkena dampak dari masalah ini, yaitu bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja. Kami berdoa Bapa, biar Engkau yang memberi kekuatan, bahkan memberikan jalan keluar. Bahkan kami berdoa biarlah melalui saat-saat yang sulit ini, mereka boleh menjumpai Tuhan, mereka boleh percaya kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup untuk memulihkan, hanya Tuhan sanggup yang membuka jalan di saat semua tidak ada jalan. Hamba juga berdoa, kami semua bersahati mendoakan semua hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan, supaya diberi kekuatan untuk menghadapi situasi yang sulit ini. Dan berdoa bagi semua jemaat Tuhan, khususnya jemaat NLCC, supaya kami semua lebih berserah untuk kami mendapatkan ketenangan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan online yang akan dijalankan, baik dalam kebaktian setiap hari Minggu jam 10 pagi maupun jam 11 pagi untuk International Congregation. Kami juga berdoa untuk kelompok hidup baru, cell group, juga untuk kelompok doa bersama. Kami berdoa biar semua sarana ini dapat menguatkan iman dan penyerahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk segala berkat anugerah, kekuatan yang Kau berikan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penguatan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Dia segala pujian, hormat serta syukur
kekal